Salam Patunggilan, Salam. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ibadah Minggu Paskah yang ke-6. Dalam ibadah Minggu hari ini nanti akan dilaksanakan sakramen baptis dewasa dan peneguhan sidi atas nama saudari Agustin Resma Yanti. Oleh sebab itu, marilah kita memasuki ibadah saat ini dengan penuh sukacita. Kami mohon jemaat diundang untuk berdiri. Kita awali ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah kami pada pagi hari ini bersama-sama kami lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dasar ibadah kita di dalam membangun persekutuan di pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus yang diambil dari surat 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17, yang demikian firman Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama dan yang kedua. Segenap hati
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, tentunya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh sebab itu, sebelum kita lebih dalam memasuki ibadah pada saat ini, mari kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau, Allah dan Bapa kami yang baik. Allah yang senantiasa menjaga serta memelihara hidup kami. Sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan, menjalani hari-hari baru pemberian Tuhan. Dan secara khusus pada minggu yang berbahagia ini, Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari bahwa hidup kami penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu kami memohon ampunan daripada-Mu, sehingga kami Engkau layakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kehidupan kami belum bisa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Belum bisa menjadi orang-orang yang bersukacita boleh menerima berbagai macam masukan arahan dari sesama kami. Dan secara khusus ampunilah kami ketika di dalam kehidupan kami belum bisa mendasari setiap perilaku dan tindakan kami dengan kasih. Sungguh ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau berkenan memberikan pengampunan, sehingga kami layak menghadap ke tahta-Mu yang suci dan kudus. Inilah doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika di dalam hati kita, di dalam hidup kita, dengan sungguh kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, Allah berkenan memberikan pengampunannya kepada kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pada saat ini Tuhan akan menyatakan berita anugerah-Nya bagi kita semua, manusia yang dengan sungguh mengakui keterbatasan hidup kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena begitu besar kasih Allah atas kehidupan kita, maka pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 337.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah sumber kehidupan kami. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi kami semua yang mendengarkan dan juga yang akan membaca. Kami juga mohon pertolongan dan terang dari-Mu ya Bapa, terutama pelayan hari ini, Bapak Pendeta Julius Setio Nugroho, yang akan menjabarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapi dengan roh hikmat, kebijaksanaan, serta terang, sehingga semua yang dijabarkan hanyalah kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Itulah ya Bapa yang menjadi permohonan dan doa kami. Semuanya ini kami mohon di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudara dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat
dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian sabda Tuhan. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sabdamu abadi. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Salam patunggilan. Nah, menawi di salam nggih dibales ngoten napa? Salam patunggilan, ngoten jawabe nggih salam patunggilan. Ngoten nggih, mangke nek panggih salam patunggilan ngoten nggih dibales salam patunggilan. Kersane ingkang nyopo niku mboten napa nggih istilah ngaplung disapa kok meneng ae. Nggih, diambali malih nggih salam patunggilan. Nah, ngoten kan penak. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini saya ambil ayatnya yang kedua, yang demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, kira-kira ketika panjenengan mendengar atau misalnya membaca sebuah tulisan di mana di situ ada kata jalan, kira-kira apa yang terbesit di dalam pikiran panjenengan? Jalan. Senes berjalan nggih, jalan. Niku radosan bahasa Jawa. Jalan. Nggih, atau margi, margo. Apa yang terlintas di dalam benak panjenengan ketika mendengarkan kata jalan? Nopo? Jalan niku alamat. Oh, nggih. Sanesipun? Nopo? Tempat lewat. Nggih. Ada yang lainnya lagi? Pak Tejo, Pak Lono, jalan. Aspal. Oh nggih, niku sing pas wonten aspale. Sing mboten wonten nggih. Nggih. Wow. Jalan itu kadang menunjukkan pahlawan. Nggih, itu nama jalan. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jalan itu secara umum bisa kita pahami dan juga bisa terima bahwa jalan itu adalah sebuah prasarana transportasi darat. Jadi secara umum jalan itu adalah sebuah prasarana transportasi darat, yang mana jalan itu digunakan sebagai sarana lalu lintas. Jadi yang namanya jalan itu memiliki fungsi sebagai lalu lintas. Ini lalu lintas apapun. Bisa orang, juga bisa kendaraan. Kalau jalannya itu menuju ke tempat napa nggih? Penjualan atau pelelangan hewan nggih, ya hewan juga lewat di sana. Dan bisa juga kita menghayati atau memahami bahwa jalan itu seperti napa nggih? Sebuah perantara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jalan itu juga memiliki fungsi sebagai perantara. Artinya adalah
jalan itu menjadi perantara dari satu titik ke titik yang lain. Nah, itu biasanya juga disebut sebagai jalan. Nah, lalu berkaitan dengan firman Tuhan kita pada saat ini, apa hubungannya jalan dengan firman yang sudah kita baca bersama? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca ini sebenarnya adalah sebuah kisah yang amat populer, artinya amat terkenal. Bahkan mulai dari sekolah minggu kita sudah diajarkan berkaitan dengan Abram dipanggil oleh Allah. Di dalam bacaan ini tadi diceritakan bahwa ini adalah kisah di mana Allah memanggil Abram dari tanah Haran ke tanah perjanjian. Nah, kita ketahui bersama bahwa tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Akan tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa panggilan yang diterima oleh Abram ini bukanlah panggilan yang mudah untuk dilakukan. Panggilan yang amat sulit. Mengapa? Karena di dalam bacaan tadi dikatakan ayatnya yang pertama demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bisa kita bayangkan, Abram dipanggil Allah menuju ke tanah perjanjian, itu dengan cara ia harus meninggalkan tempat kediamannya. Dan tidak hanya tempat kediamannya yang ditinggalkan, juga itu adalah bangsanya, atau dalam bahasa kita mungkin keluarga besarnya. Nah, tidak cukup sampai di situ, ternyata yang ditinggalkan juga keluarga intinya, orang tuanya. Jadi secara sederhana, Abraham ketika menerima panggilan Allah, ia harus merelakan segala sesuatu yang ada pada dirinya. Karena kita ketahui bersama bahwa keberadaan keluarga itu menjadi sebuah tempat di mana seseorang itu mendapatkan perlindungan. Artinya ketika Abram ini dipanggil oleh Allah menuju tanah yang dijanjikan, Abram meninggalkan tempat yang nyaman di mana ia bisa hidup tenang. Akan tetapi Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun panggilan Abraham ini susah, ini berat, Allah tidak hanya diam begitu saja. Allah memberikan janji yang begitu luar biasa kepada Abram. Setidaknya di dalam bacaan dan di dalam nats yang kita baca tadi ada 3 hal yang dijanjikan. Yang pertama adalah Allah menjanjikan kepada Abram bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Artinya menjadi bangsa yang besar ini berkaitan dengan bagaimana Allah akan memberikan keturunan yang banyak. Padahal kita ketahui Abram di antara saudara-saudara yang lainnya itu satu-satunya yang belum memiliki keturunan. Nah, itu mendapatkan sebuah janji bahwa nanti dari Abram ini dan istrinya itu akan muncul atau lahir sebuah bangsa yang besar. Itu yang pertama yang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua adalah Allah juga berjanji akan memberkati dan membuat nama Abram ini menjadi masyhur, menjadi seseorang yang besar. Artinya Allah ketika memanggil Abram, ia juga menjanjikan bahwa Abram ini nanti akan menjadi teladan, akan menjadi contoh banyak suku bangsa. Dan yang ketiga adalah Allah menjanjikan kepada Abram itu akan menjadi berkat. Abram akan menjadi sarana berkat. Kalau di dalam Alkitab terjemahan LAI yang kita baca tadi dikatakan dan engkau akan menjadi berkat. Yang lebih jelas itu di dalam Alkitab bahasa Jawa terbitan tahun 94. Di sana dituliskan demikian. Kowe bakal dadi margining berkah. Jadi lebih jelas bahwa Abraham ketika dipanggil juga akan dijanjikan bahwa Abraham ini dijadikan dalane berkat dari Allah kepada sesamanya. Artinya Ibu Bapak saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini secara khusus kita bersama-sama sudah mulai nyambung. Oh, yang dimaksud jalan
itu perantara. Hanya digunakan untuk lewat saja. Dan itu bukan sesuatu yang harus, tetapi itu sebuah, ya bisa dikatakan, ya itulah identitasnya orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dadi dalani berkat. Maka dari itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi janji Allah kepada Abraham ini juga dijanjikan Allah kepada kehidupan kita. Kita akan diberkati anak turun kita, kehidupan kita itu akan menjadi teladan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan melalui kita Allah menyalurkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita itu sebagai perantara saja. Nah, kalau sebagai perantara berarti kita bisa membayangkan demikian. Jalan itu kan ada yang baik, ada yang buruk. Ono dalan sing mulus, ya ono dalan sing rusak. Bahkan kita ketahui bersama di dalam negara kita itu ada berbagai macam jenis jalan. Ada yang namanya jalan tol. Nah, jalan tol itu kan bebas hambatan, lancar. Jadi segala macam kendaraan yang lewat itu berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Ada juga jalan raya. Nah, jalan raya itu biasanya di dalam perkotaan-perkotaan. Itu juga sering dilewati kendaraan. Dan umumnya jalan raya ini juga baik. Nah, kita juga mengenal ada istilahnya jalan tikus. Nah, jalan tikus ini biasanya jalan nggak umum, Bapak Ibu. Bisa juga membuat seseorang itu bisa cepat sampai, tapi bisa juga membuat seseorang nyasar. Jalan tikus. Dan ada juga yang terakhir, jenenge dalan buntu. Nah, ini berat ini dalan buntu. Nah, kalau jalan buntu itu sudah tidak bisa menjadi perantara lagi. Dong buntu kok. Tidak ada titik di mana bisa dituju. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian maka yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, kira-kira kalau kita sebagai manusia, umat yang dipilih oleh Allah, itu jadi jalan sing model kayak apa? Nah, jalan tol sing nyalurna berkate Gusti Allah ning pepodo kuwi lancar? Apakah jalan raya masih lancar? Apa jalan tikus kadang dikongkon ngene berkat tapi malah dadekno masalah? Apa dalan buntu? Wis gak dadi berkat kanggo wong liya. Tentu saja yang dimaksud oleh Allah ketika memilih Abraham adalah Abraham dipilih menjadi jalan berkat. Nah, secara khusus pada saat ini karena kita bersama-sama akan melakukan pelayanan sakramen baptis dewasa dan juga peneguhan sidi, maka bagi Mbak Agustin Resmayanti itu tadi, ketika sampean nanti dibaptis menjadi orang Kristen, berarti sampean sudah harus bisa menghayati, oh aku iki berarti dadi dalan, mapakno awake dhewe iku dadi dalan. Nah, cuma itu tadi pertanyaannya, dalan iku akeh jenise, ya ono jalan tol, ono jalan raya, ono jalan tikus, ya ono jalan buntu. Tentu saja pada saat ini diharapkan nanti ketika sampean sudah menerima Kristus menjadi seorang Kristen, maka hidup sampean itu dadi dalan berkat. Tidak jalan buntu. Jalan buntu kan nggak bisa memindahkan. Jadi jalan berkat. Karena kita jalan, maka kita semua diingatkan bahwa ketika kita bisa menjadi berkat bagi yang lain, itu perlu kita ingat bahwa berkat ini bukan milita. Ya tadi ya, bayangannya jalan. Berkat ini kepunyaannya Allah, kita itu hanya dilewati saja. Sehingga kita tidak boleh sombong kalau misalnya kita bisa membantu orang yang membutuhkan. Kita itu hanya jalan, wis dilewati tok. Berkate iki sing duwe ya Gusti Allah. Dan kita dipanggil untuk menjadi seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk menjadi jalan berkat. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menjadi jalan yang baik, yang tidak rusak. Nek misalnya ono sing bolong-bolong, oke lah gak masalah, bisa ditempel. Tapi ojo dadi dalan sing buntu. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil saat teduh.
Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama akan menyaksikan saudari kita, anak kita, Agustin Resmayanti, yang akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus dan juga mengakui imannya secara mandiri. Oleh sebab itu kami persilahkan untuk adik atau saudari Agustin Resmayanti bisa maju ke depan. Saudari Agustin Resmayanti, dengan menerima peneguhan sidi dan baptis, berarti saudari sudah resmi menjadi orang Kristen. Peneguhan sidi dan baptis bukan sekedar upacara keagamaan di dalam agama Kristen, tetapi lebih dari itu. Yang pertama, peneguhan sidi adalah tanda pengakuan seseorang secara penuh dan mandiri bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang sejati. Dan yang kedua, melalui baptis, sampean diingatkan bahwa ini adalah sebagai tanda sekaligus materai bagi karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dengan menerima peneguhan sidi dan baptis, berarti saudari telah terhisap dalam karya penyelamatan Allah dan menjadi milik Kristus dalam persekutuan yang kudus melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Ini berarti dalam kehidupan sehari-hari, saudari dituntut untuk selalu setia kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan perantaraan Injil Lukas, Tuhan berfirman demikian, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan terus mengikut aku." Dan kiranya pesan firman Tuhan ini senantiasa tertanam di dalam hati saudari. Saudari Agustin Resmayanti, sebelum saudari menerima peneguhan sidi dan baptis, dan juga supaya warga jemaat yakin bahwa saudari betul-betul ingin mengikuti Tuhan, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dan ketahuilah bahwa jawaban yang saudari berikan merupakan pengakuan sekaligus janji saudari langsung di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, warga jemaat kami undang untuk berdiri. Saudari Agustin Resmayanti, apakah saudari percaya bahwa Allah yang telah menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah sumber keselamatan yang sejati bagi umat manusia? Bagaimana jawab saudari, apakah percaya? Iya, saya percaya. Apakah saudari juga percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memuat kesaksian tentang karya Allah Bapa selaku pencipta langit dan bumi, yang telah menyelamatkan manusia dengan perantaraan Yesus Kristus, Sang Putra, dan yang telah mempersekutukan dengan perantaraan Roh Kudus? Bagaimana jawab saudari, apakah percaya? Iya, saya percaya. Apakah saudari berjanji akan menjadi pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan sehari-hari dan ikut bertanggung jawab atas kehidupan dan pertumbuhan gerejanya? Bagaimana jawab saudari, apakah berjanji? Ya, saya berjanji. Kepada warga jemaat yang hadir di tempat ini, apakah saudara-saudara juga bersedia untuk saling membimbing, mengingatkan dalam segala hal, sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Bagaimana jawab saudara-saudara, apakah bersedia? Kiranya Tuhan Allah sendiri yang menyertai dan membimbing saudara-saudara sekalian. Amin. Pada saat ini diberikan kesempatan kepada saudari Agustin Resmayanti untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama pada saat ini melakukan pelayanan sakramen baptis. Oleh sebab itu, Saudara Agustin Resmayanti dipersilahkan untuk berlutut. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375, baitnya yang pertama. Agustin Resmayanti. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memohonkan berkat kepada Tuhan. Di hadapan-Mu pada saat ini bertelut anak-Mu yang menyerahkan dirinya kepada Engkau, menjadi milik kepunyaan Saudari Agustin Resmayanti. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kehidupannya sebagai milik kepunyaan Tuhan, sehingga hidupnya pun juga bisa senantiasa menjadi sarana berkat seperti janji Tuhan dan panggilan Tuhan bagi kami orang percaya. Dan kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa tercurah atas kehidupan saudari kini kekal selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan ucapan syukur kita
persembahan syukur peneguhan Kiddi dan Baptis dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450. Untuk yang pertama kali memasukkan persembahan dipersilahkan Saudari Agustin mengawali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang baik, Allah yang berkenan memanggil kami, pun juga Allah yang berkenan memberkati kami. Secara khusus pada saat ini kami Engkau ingatkan bahwa kami Engkau panggil untuk menjadi jalan berkat, sebagai sarana perantara berkat yang dari Tuhan untuk sesama kami. Oleh sebab itu ajarkan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu rendah hati. Mampukan kami agar kami bisa berusaha melakukan apa yang menjadi dan panggilan Tuhan atas hidup kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang masih menghadapi pergumulan berkaitan dengan mewabahnya virus corona. Tuhan kiranya berkenan menjaga, melindungi bangsa dan negara kami ini melalui keberadaan para pemimpin kami. Engkau pakai mereka agar mereka bisa mengambil keputusan kebijaksanaan serta peraturan yang tepat agar kesemuanya itu sungguh bisa segera menghambat bahkan memutus penyebaran virus corona di bangsa dan negara kami. Para tenaga medis, dokter, para relawan yang dengan kesungguhan hati mengabdikan diri, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Pun kiranya juga memberikan kemampuan kepada kami semua, seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa tetap setia dan patuh atas segala anjuran dan aturan dari pemerintah, sehingga kami bersama-sama bisa dengan satu hati melawan dan memerangi penyebaran virus corona, sehingga kehidupan yang normal seperti yang dahulu bisa segera kami rasakan. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi persekutuan umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus yang ada di Jemaat Ngendeng. Tuhan berkati dan jaga mereka dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, secara khusus di tengah keadaan dan situasi yang demikian. Tuhan juga memberkati kehidupan umat Tuhan yang mungkin pada saat ini merasakan kekurangan atau kesusahan yang diakibatkan oleh mewabahnya virus corona.
Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kecukupan, memberikan mereka berkat, dan merawat mereka. Kiranya Engkau juga memakai kami untuk boleh menjadi sarana berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Pada saat ini kami juga menyerahkan kehidupan para orang tua kami. Kiranya Tuhan juga menjaga, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dan kesehatan. Anak-anak kami, dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat, kiranya Tuhan juga senantiasa jaga dan lindungi mereka. Jikalau pada saat ini Tuhan bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami, kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya, mengkuduskannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami pada saat ini juga akan undur dari tempat ibadah ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menuntun langkah perjalanan kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang bersama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari ibadah pada saat ini, kembalilah kepada tugas dan tanggung jawab saudara-saudara dengan tetap senantiasa mengingat firman Tuhan, bahwa kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi jalan berkat baginya. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama, ikut dikau saja Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah dan nyata atas kehidupan saudara-saudara, kini kekal selamanya. Amin.